Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat buat kalian semua. Berjumpa kembali dengan Pak Mujab di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan nanti selama 1 jam ini kalian bisa mengikuti dengan baik walaupun secara daring, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk bertambah pemahaman terkait nanti yang akan kita pelajari tentang bab fikih. Fikih apa nanti? Fikih tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Pada episode ini kalian akan nanti bersama-sama dengan Pak Mujab untuk saling belajar tentang aspek memandikan jenazah. Dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Anak-anakku semua, mari kita awali dengan kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mohon maaf, hari ini hari Jumat, Pak Mujab pakai kaos olahraga karena Jumat adalah hari untuk kesemaptaan. Maka dari itu mohon maaf, minta izin terlebih dahulu kepada kalian semua. Anak-anakku semua, Pak Mujab akan memulai untuk menerangkan tentang aspek fikih ini. Kompetensi inti yang akan kita pelajari adalah memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Jadi nanti pengurusan jenazah ini ada beberapa yang harus kalian ketahui dan kalian bisa merealisasikan di kehidupan keseharian kalian. Yang pertama nanti adalah memandikan jenazah, kemudian nanti kalian mengkafani jenazah, kemudian kalian nanti bisa mensolati jenazah, dan kemudian kalian nanti bisa mengetahui tata cara mengubur jenazah. Pada episode ini kalian nanti akan belajar memahami tentang tata cara memandikan jenazah terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya kalian dituntut untuk bisa menjelaskan tata cara memandikan jenazah, kemudian kedua memperagakan atau mensimulasikan tata cara memandikan jenazah. Kita awali terlebih dahulu membaca atau tadarus Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق Allahul Azim. Ya, anak-anakku, silahkan kalian nanti di rumah untuk bisa membaca tadarus tentang Quran Surah Al-Mulk ini. Mudah-mudahan nanti kalian semua terbiasa untuk senang membaca Al-Quran. Ya, oke. Langsung saja untuk slide yang selanjutnya adalah tentang perawatan jenazah ya secara umumnya. Tadi Pak Mujab sudah menyinggung ya, perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan,
mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Jadi ini ada tuntunannya. Tidak serta-merta ketika ada orang meninggal kemudian dimandikan seperti seenaknya saja, mengkafani seenaknya saja, menyolati seenaknya saja, tidak ya. Jadi ada tata caranya yang harus kalian ketahui. Ya. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara-cara tersebut adalah fardu kifayah. Ya. Kalau fardu kifayah ini adalah kewajiban yang harus ya dilakukan kalau seumpamanya kok ada yang sudah mewakili, itu sudah gugur kewajibannya. Beda kalau fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu masing-masing manusia. Ini fardu ain. Kalau fardu kifayah, otomatis ya ini harus dilakukan kalau sama sudah mengetahui keutamaannya, pastilah orang-orang tersebut merasa rugi kalau tidak melakukannya. Ya, ini fardu kifayah. Bagi orang Islam yang masih hidup, artinya berdosa, tidak ada seorang pun yang mengerjakan. Jadi kalau tidak ada yang mengerjakan, maka akan dosa semua. Contoh gini, ada orang meninggal di desa kalian. Di desa kalian tidak ada yang tahu tata cara memandikan, tata cara mengkafan dan menyulatkan. Jadi jenazah terus tidak diperawat. Maka desa itu akan mendapatkan murkanya Allah. Dosanya akan dapat dosa semua. Tapi jika ada salah satu saja di situ ada yang paham tentang tata cara perawatan jenazah ini, maka kewajibannya akan gugur. Ya. Tapi demikian tidak berarti kalian sudah ada Pak Kaum tidak mau belajar, ya, tidak boleh. Karena kalau kita sudah mengetahui keutamaannya, maka kita akan rugi kalau tidak melaksanakannya. Begitu ya anak-anak semua ya. Oke. Kemudian perawatan jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Syarat-syaratnya, jenazah itu orang Islam. Kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Coba seumpamanya ada yang kecelakaan ya, di laut, ya, ditemukan hanya tangannya atau sebagian tubuhnya, maka itu wajib dimandikan. Bukan mayat orang syahid, artinya orang tersebut matinya bukan syahid. Ya, contoh kalau semuanya orang perang meninggal ketika berjuang membela agama Islam, itu syahid. Boleh tidak dimandikan. Tapi kalau orang tersebut matinya bukan karena berjuang membela agama Islam, maka wajib untuk dimandikan. Catatan dalam memandikan jenazah, yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali suami memandikan istri atau sebaliknya. Artinya kita boleh memandikan lawan jenis ketika itu muhrim kita atau saudara kita, gitu ya. Istri memandikan suami, suami memandikan istri, gitu ya. Paham ya anak-anakku ya? Oke. Ini sabda Rasul tentang jenazah ya. Barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakan kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihkan ia dari segala dosanya seperti keadaan sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat pada mayat jika pandai memandikan mayat, jika ia tidak memandikan mayat, ya, dipandang berhak karena waraknya atau karena amanahnya. Ya, ini. Ya, tata cara memandikan jenazah atau mayat. Ya, ini harus kalian perhatikan juga. Yang pertama adalah jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi. Ya, yang tinggi artinya di meja ataupun tempat yang sekiranya itu adalah di atas pusat. Ya. Ya, jenazah dibaringkan di tempat tinggi seperti ranjang yang datanya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang. Ya, jadi di atas meja taruh pelepah atau batang pisang ya, atau sebagai bantalan.
Kemudian jenazah dimandikan di tempat tertutup. Tidak boleh ketika memandikan jenazah di tempat terbuka. Contoh kalian memandikan jenazah kok di lapangan tidak ditutupi. Ya, tidak boleh. Ya. Ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan. Ditutup kain basahan itu, ditutup ya. Menutup aurat ya kain basahan. Ya nek di desa itu jarik lah ya, itu untuk menutup jenazah. Ketiga, empat, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu di tubuh jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan, kemudian ganti sarung tangan untuk membersihkan gigi dan mulut jenazah. Ya, nih artinya kalian nanti ketika jenazah sudah diletakkan di atas meja atau pelepah daun pisang, ya, yang pertama dibersihkan adalah dubul dan dubur. Pastikan najis yang ada menempel di dubul dan dubur ini pastikan bersih, ya, gitu ya. Menggunakan apa? Menggunakan plastik atau apa nih sarung tangan, ya. Tuh. Makanya ini diutamakan memandikan adalah keluarga karena keluarga ini nanti tidak jijik ketika membersihkan bagian-bagian yang yang tertutup, sehingga utamakan adalah keluarga terlebih dahulu. Ya. Setelah jenazah dibersihkan dari najis, ya, gigi dan mulutnya dibersihkan lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dari rambut kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, ya, sunnahnya ini. Ya. Kemudian bagian tubuh sebelah kiri juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali sampai dianggap jenazah itu sudah suci atau sudah bersih. Gitu ya anak-anakku ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya, disisir ya, serta diwudukan sebagaimana wudhu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk, selesailah memandikan jenazah. Mudah ya anak-anakku semua ya. Ini harapan kami ketika nanti kalian sudah paham tata cara ini, kalian nanti bisa ketika melihat ada keluarga kita yang meninggal, kalian sudah tidak takut dan sudah mengetahui tata caranya.